Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi ataupun suatu gambaran baik dari sisi pekerjaan, asmara, serta keuangan kamu. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap diri kamu dengan ketiga aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan ataupun suatu keputusan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi dibalik dari informasi dan perencanaan tersebut yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu. Oke guys, kita langsung saja terhadap kartu yang saya pegang ini. Saya tidak memiliki topik ataupun tidak memiliki judul, tetapi saya akan mencoba untuk melihat setiap kartu yang saya pegang ini dan menyatukan energi yang kamu miliki saat ini. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonet, bisa saja tidak bersifat resonet. Semuanya saya kembalikan terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak. Kita langsung saja terhadap kartu di depan saya ini, apa yang akan terjadi terhadap kartu posisi pertama untuk kamu. Muncul kartu King of Swords. Kamu bisa melihat sendiri kartu yang saya pegang ini, seseorang yang sedang memegang pedang, di mana pedang tersebut ia pergunakan untuk memperoleh suatu hal, di mana hal tersebut kemajuan di dalam kehidupannya. Nah, kalau saya menarik kata pedang terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini, ataupun keadaan diri kamu untuk saat ini, kamu harus bisa mengambil satu keputusan, di mana keputusan ini baik secara positif ataupun baik secara negatif. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya terhadap hubungan asmara kamu ataupun terhadap perasaan kamu secara LDR, seakan-akan kartu yang saya pegang ini berbicara terhadap hubungan asmara kamu. Kamu harus bisa mengambil satu keputusan di dalam hubungan LDR kamu itu, apabila diri kamu tidak merasakan suatu kenyamanan ataupun diri kamu tidak mendapatkan suatu kebahagiaan. Kalaupun diri kamu masih mempertimbangkan apakah harus keluar ataupun harus mempertahankan, setidaknya pemikiran kamu harus bisa menyusun suatu perencanaan, di mana perencanaan tersebut harus bisa mengambil satu keputusan. Kalau saya berbicara dari sisi hubungan rumah tangga kamu, dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini dan menarik dari satu kata, yaitu kata pedang, hampir sama halnya, diri kamu harus bisa mengambil satu keputusan apabila diri kamu
masih terjebak di dalam situasi di mana situasi itu membuat pemikiran kamu selalu kacau ataupun selalu berantakan. Kamu harus bisa mengambil tindakan. Apakah ingin mempertahankan atau memang ingin melepaskan? Karena ketika diri kamu semakin banyak memberikan suatu pengorbanan ataupun semakin banyak memberikan suatu perjuangan terhadap hubungan rumah tangga kamu, maka di satu sisi pun satu energi di luar dari energi kamu akan memperlakukan diri kamu semakin kacau. Memang baik diri kamu memberikan suatu pertahanan di dalam hubungan rumah tangga kamu, tetapi kamu harus bisa memperhitungkan dari sisi kebahagiaan yang ingin kamu peroleh. Jangan karena diri kamu ingin mempertahankan status hubungan kamu, tetapi perasaan kamu menerima suatu perasaan yang sangat tersiksa. Kamu harus bisa fokus terhadap kehidupan kamu. Saya tidak melarang diri kamu mempertahankan hubungan rumah tangga kamu. Saya tidak menyuruh diri kamu untuk pisah terhadap pasangan kamu. Tetapi kamu harus bisa mengambil satu keputusan agar hubungan rumah tangga kamu itu tidak semakin kacau ataupun tidak semakin berantakan. Kalau saya berbicara dari sisi kamu yang single parent, dengan kemunculan kartu King of Swords ini, tidak jauh bedanya guys. Mungkin selama ini diri kamu merasa ada suatu tekanan di dalam perasaan kamu, ada suatu kebutuhan ataupun ada suatu tanggung jawab yang harus kamu penuhi. Tetapi di sisi lainnya lagi, kamu harus bisa memperhatikan bagaimana kondisi kamu. Karena semakin diri kamu memikirkan rasa tanggung jawab tersebut, maka pemikiran kamu pun tidak akan fokus terhadap kehidupan kamu. Kamu memerlukan yang namanya kebahagiaan. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, dari sisi pekerjaan, kemunculan kartu King of Swords ini berbicara kamu harus mengambil satu tindakan di dalam posisi kamu. Karena saya merasakan dan saya melihat seakan-akan diri kamu melakukan suatu pekerjaan di mana pekerjaan itu ibarat keterpaksaan. Kamu sudah dihina, kamu sudah difitnah, kamu sudah diperlakukan semena-menanya. Memang bagus diri kamu bertahan, karena memang pikiran kamu ada tanggung jawab yang harus saya penuhi, ada rasa kebutuhan yang harus saya penuhi. Tetapi dari posisi yang harus kamu terima, kamu pun harus bisa menentukan arah mana yang harus saya ambil. Kalau saya berbicara dari sisi materi kamu, kemungkinan kemunculan kartu King of Swords ini berbicara seakan-akan diri kamu itu sedang berjuangkah atau memang sedang memperjuangkan dan berusaha keras. Dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, saya memiliki keyakinan terhadap materi kamu. Semuanya akan merasa stabil ini guys. Nah, kalau saya berbicara dari sisi usaha ataupun bisnis, dengan kemunculan kartu King of Swords ini, apalagi saya menarik satu pedang, ada sisi keberuntungan yang akan kamu terima nanti. Bagaimana kartu di bawahnya guys? Muncul kartu Six of Coin. 3 koin berada di kiri, 3 koin berada di kanan. Apabila diri kamu dan energi kamu yang kamu miliki untuk saat ini, saya posisikan di dalam posisi di tengah, kemungkinan ada satu pemikiran yang masih kamu simpan untuk saat ini. Apakah pemikiran itu masih kamu pertimbangkan atau memang diri kamu di sini belum bisa memberikan satu keputusan? Kalau saya mengkaitkan antara kartu Six of Coin dengan King of Swords,
Kedua kartu ini berbicara terhadap hal yang kamu pertimbangkan, baik dari sisi perasaan, baik dari sisi materi, baik dari sisi pekerjaan. Semua mengarah terhadap satu keputusan agar diri kamu dapat memperoleh suatu kebahagiaan. Di sisi lain, saya melihat untuk kedepannya akan timbul satu energi, di mana satu energi ini akan meminta suatu bantuan terhadap diri kamu, di mana ketika diri dia ingin meminta suatu bantuan terhadap diri kamu, justru kamu masih banyak yang kamu pikirkan, justru masih banyak yang akan kamu pertimbangkan. Apakah satu energi ini yang meminta bantuan terhadap diri kamu masih terkoneksi terhadap energi lama, atau memang orang-orang yang berada di sekeliling kamu akan muncul, guys. Kita lihat di bagian keduanya. Muncul kartu The Magician. Kemunculan kartu yang saya pegang ini merupakan suatu energi yang berbicara terhadap peluang atau memang suatu keberuntungan. Karena kartu yang saya pegang ini, guys, 12 zodiak sedang menyatu terhadap kartu yang saya pegang ini. Seakan-akan 12 zodiak itu ingin memberitahukan kepada diri kamu, ambil satu keputusan agar diri kamu memperoleh suatu peluang, agar diri kamu memperoleh suatu keberuntungan. Di sisi lain, dengan kemunculan kartu The Magician ini, saya melihat apakah diri kamu saat ini hanya disekelilingi oleh orang-orang yang penuh dengan kebohongan, atau memang dipenuhi dengan orang-orang yang penuh dengan manipulatif, yang dimana tujuannya hanya untuk merugikan diri kamu, hanya untuk melihat diri kamu di dalam posisi kesedihan. Kita lihat bagaimana kartu di samping dari The Magician. Muncul kartu The Sun. Kartu The Sun, yang dimana kartu The Sun ini berbicara terhadap alam semesta, yang dimana alam semesta sedang mengarah terhadap diri kamu, yang dimana alam semesta ingin membantu diri kamu, yang dimana alam semesta ingin memberikan suatu keberuntungan terhadap diri kamu, yang dimana alam semesta ingin memberikan suatu peluang terhadap diri kamu agar diri kamu tidak berada lagi di dalam zona ketidaknyamanan. Kenapa saya mengatakan alam semesta, guys? Karena kamu bisa melihat sendiri di sini. Matahari sedang menyinari energi kamu agar energi kamu ini bisa bangkit, agar energi kamu ini bisa bahagia kembali. Kalau saya mengkaitkan antara kartu The Magician dengan kartu The Sun dalam hal posisi yang positif, akan ada suatu hal yang akan membuat diri kamu bahagia. Kalau saya berbicara dari sisi negatifnya terhadap kemunculan kedua kartu yang saya pegang ini, alam semesta mencoba untuk memperlihatkan kepada diri kamu, orang yang selama ini yang telah memberikan diri kamu suatu rasa kesakitan, itu bukan merupakan orang yang terbaik bagi kamu. Karena alam semesta sedang merencanakan sesuatu terhadap diri kamu. Di sisi lain, alam semesta pun memberikan suatu kekuatan terhadap diri kamu. Nah, kita lihat kartu di samping dari The Sun. Muncul kartu The Emperor. Kartu yang berunsurkan api, berlambangkan 3 zodiak: Aries, Leo, dan Sagittarius. Saya tidak menarik dari ketiga zodiak tersebut,
tetapi saya hanya menarik dari kata The Emperor, yang dimana baik pria ataupun wanita yang sedang duduk di atas kursi singgasananya memiliki suatu kekuasaan, memiliki suatu derajat, memiliki suatu kemakmuran, memiliki suatu kebahagiaan, memiliki suatu kenyamanan. Kalau saya mengkaitkan energi yang kamu miliki untuk saat ini terhadap kemunculan kartu The Emperor, kemungkinan alam semesta akan memberikan diri kamu suatu kebahagiaan, alam semesta akan memberikan diri kamu suatu kemakmuran, dan alam semesta akan mengangkat derajat kamu. Yang dimana ketika alam semesta mengangkat derajat kamu agar diri kamu memperoleh suatu keberuntungan, memperoleh suatu peluang, yang dimana peluang tersebut kamu pergunakan untuk suatu kemajuan. Kalau saya berbicara dari sisi negatifnya, yang dimana tadi saya sempat berbicara kepada teman-teman dengan kemunculan kartu The Magician berupa manipulatif, kemungkinan kartu The Emperor ini yang menggambarkan seseorang yang pernah berdampingan terhadap diri kamu, baik secara hubungan LDR, hubungan toksik, atau hubungan rumah tangga. Saya melihat energi tersebut tidak lain hanya untuk membuat diri kamu menerima kesedihan. Energi tersebut tidak lain hanya untuk membuat diri kamu hari demi hari hanya untuk merasa kekacauan. Saya melihat energi tersebut tidak lain hanya untuk memberikan diri kamu suatu kepahitan, bukan suatu kebahagiaan ataupun suatu kenyamanan. Ini dia guys, terhadap ketiga kartu ini. Nah, bagaimana bagian ketiganya? Muncul kartu Knight of Swords. Seseorang yang menaiki kuda, tetapi kuda tersebut kuda putih, baik pria dan wanita. Kemunculan kartu yang saya pegang ini, yang dimana berbicara untuk energi yang kamu miliki saat ini untuk kedepannya. Kamu harus bisa mengubah pola pikir kamu agar kehidupan kamu bisa lebih bahagia. Di sisi lain, kemunculan kartu Knight of Swords ini berbicara kamu harus bisa menciptakan suatu hal baru, di mana hal baru tersebut agar diri kamu tidak bisa berada di dalam zona ketidaknyamanan. Di sisi lain, kemungkinan untuk kedepannya kamu akan kehadiran seseorang tamu, di mana tamu tersebut akan memberikan diri kamu suatu kenyamanan dan akan mengubah kehidupan kamu, baik dari sisi perasaan ataupun dari sisi materi. Kita lihat kartu di samping dari Knight of Swords. Muncul kartu Judgment. Yang rusak diperbaiki, yang mati bisa dibangkitkan, yang tidak memiliki harapan dapat memiliki harapan. Kalau saya mengkaitkan antara kartu Judgment dengan kemunculan kartu Knight of Swords yang tadi saya sempat berbicara, mengubah pola pikir kamu agar situasi kehidupan kamu bisa diperbaharui, bisa diperbaiki kembali. Karena ketika diri kamu dan kehidupan kamu diperbaharui ataupun diperbaiki, kamu akan menerima kartu The Sun ini. Secara tidak langsung pun alam semesta akan menyatu terhadap diri kamu. Matahari akan menyinari kehidupan kamu guys. Kita lihat kartu terakhirnya. Muncul kartu ini. Matahari mencoba untuk menyinari kehidupan diri kamu, tetapi selalu saja ada penghambat.
Selalu saja diri kamu hanya untuk berpikiran di dalam satu tempat, di mana tempat itu tidak akan berkembang kepada diri kamu. Selalu muncul kartu ini. Kalau tidak kartu ini, pasti muncul kartu The Hangman. Dilema, keraguan, dan bimbang. Ada apa sebenarnya terhadap diri kamu? Saya berusaha untuk mengambil satu persatu kartu agar diri kamu bisa memperoleh kemajuan. Tetapi di sisi lain, selalu ada penghambat. Apakah memang energi dengan pemikiran kamu tidak selalu sinkron? Atau memang ada yang rusak terhadap perasaan kamu? Kalau saya menutup kartu ini dan tidak mengkaitkannya, hanya kartu yang saya buka ini sebagai perwakilan terhadap diri kamu, saya menarik satu kesimpulan terhadap kedua kartu ini. Cukup sederhana dan cukup simpel. Kehidupan kamu akan diperbaharui dan kamu akan disinari oleh matahari untuk memperoleh suatu kemajuan. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.